dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bertemu dengan saya dalam Rehat, Renungan Hati Sehat bersama Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Mari bersama-sama sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Bersama-sama kami dengan segenap umat-Mu mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan campur tangan atas hidup kami, Tuhan memberkati kami, sehingga firman-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan buat kami. Amin. Saudaraku, hari ini kita akan berbicara mengenai Injil adalah kekuatan kita. Mari kita akan lihat bacaan kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 2. 1 Korintus 15 ayatnya yang kedua. Demikianlah firman Tuhan, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapakah Injil itu? Injil itu adalah kabar baik, kabar gembira, kabar sukacita. Tapi siapakah Injil itu? Injil itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Injil itulah yang memberikan keselamatan kepada kita. Siapakah Injil itu? Injil itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11, saya akan bacakan. Ketika Yesus dilahirkan di Betlehem, malaikat datang kepada para gembala dan dia berkata begini, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kata kesukaan besar, itu berbicara apa? Injil. Jadi Injil adalah kesukaan besar. Kelahiran Yesus adalah kesukaan besar. Dan Injil inilah yang memberikan kekuatan secara khusus kepada siapa? Kepada Rasul Paulus. Jadi ketika Rasul Paulus dia menuliskan surat kepada jemaat di Korintus, dia tahu ketika dia menceritakan Injil ini, siapa Injil yang adalah Yesus Kristus yang memberikan kekuatan dalam setiap tantangan yang sedang dihadapi oleh siapa? Rasul Paulus dalam setiap pelayanannya. Injil itulah yang mengubah Rasul Paulus, orang yang garang, orang yang membunuh umat Tuhan, orang yang menciderai umat Tuhan, bahkan memasukkan orang-orang percaya kepada Yesus ke dalam penjara. Tetapi Injil itulah yang mengubah Rasul Paulus menjadi orang yang lemah lembut. Yang mengubah Rasul Paulus menjadi orang yang rendah hati. Yang mengubah Rasul Paulus menjadi pemberita kebenaran.
yang tahan terhadap segala sesuatu keadaan. Dimanapun dia menghadapkan tantangan persoalan pelayanannya, dia tetap percaya kepada Injil itu. Karena di dalam Injil itu, di dalam Yesus itulah yang memberikan kesukaan besar atas hidupnya. Mari kita akan lihat. Di sini ada dua kalimat penting. Dalam bacaan kita tadi dari 1 Korintus 15 ayat 2. Yang pertama, kalimat itu dikatakan begini. Asal kamu teguh berpegang kepada Injil. Ini ungkapan iman dari siapa? Dari Rasul Paulus. Ketika dia menghadapi persoalan. Ketika dia menghadapi tantangan dalam pemberitaan Injil. Bahkan ketika dia tidak dipercaya sebagai seorang rasul oleh jemaat Korintus sekalipun. Dianggap sebagai seorang yang penakut sekalipun. Tetapi ada di dalam hati Rasul Paulus. Injil adalah kekuatannya. Maka dia memberikan nasihat juga kepada jemaat di Korintus. Asal kamu teguh berpegang kepada Injil. Ini disampaikan oleh karena Paulus tahu kekuatan Injil yang dapat memberikan jaminan kepada Rasul Paulus. Dan itulah yang bisa memberikan jaminan kepada jemaat Korintus. Supaya jemaat Korintus di dalam menghadapi segala tantangan, termasuk persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus sendiri. Bagaimana Injil harus ditempatkan dalam posisi utama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi, saudara. Maka dia katakan teguh berpegang. Apa itu artinya teguh berpegang? Menarik. Artinya adalah tidak bergeser sedikit pun terhadap Injil. Artinya tidak meninggalkan Yesus. Injil harus menjadi pedoman. Yesus harus menjadi yang utama di dalam persoalan-persoalan hidupnya. Kemudian teguh berpegang artinya tidak melepaskan Injil. Dia tidak beranjak. Dia tidak menyingkir dari kekuatan, yaitu Injil. Pemahaman dalam iman Kristen yang benar adalah orang yang sungguh-sungguh percaya tidak mungkin melepaskan Injil. Tidak mungkin melepaskan Yesus Kristus. Kalau itu percaya sungguh-sungguh di dalam Yesus. Maka sesungguhnya kita sedang diperhadapkan dalam kondisi dan situasi, apakah kita ini orang percaya sungguh-sungguh atau tidak? Ketika kita menghadapi persoalan hidup ini, saudara dan saya kemudian menyingkirkan Yesus yang nomor sekian, bukan nomor pertama. Kita sedang tidak menjalankan apa yang dimaui oleh Tuhan. Maka saudara-saudaraku, jika ada yang melepaskan, itu artinya memang dia tidak percaya kepada Injil. Maka keselamatan dikatakan hilang. Jadi jangan heran. Ada orang-orang dulu sudah percaya, mungkin dulu adalah seorang pendeta, mungkin dulu adalah orang yang pendidikannya teologi. Tidak jaminan. Tidak jaminan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kalau sudah di dalam Yesus, tidak ada yang dapat merebut dari siapapun dan apapun. Bahkan persoalan-persoalan yang terjadi. Maka sesungguhnya Rasul Paulus juga sedang untuk melihat supaya jemaat Korintus juga melihat bagaimana sesungguhnya mereka sebagai jemaat yang sungguh-sungguh percaya atau tidak itu sedang di dalam penyaringan. Bukan sekedar masalah hidupnya diubahkan, tapi sekaligus ketika dia berpegang kepada Injil itu, maka itulah yang akan mengubah hidupnya. Yang akan mengubah hidup moralitasnya dengan baik. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudaraku, apakah ada yang menggoda saat ini? Bapak, Ibu, dan Saudara. Kalau ada yang menggoda, bagaimana tanggapan kita? Godaan itu biasa. Masalah itu biasa. Karena memang tidak pernah ada janji. Kalau kamu percaya Yesus tidak ada masalah. Tidak ada janji. Tidak ada janji begitu.
Tetapi janji Tuhan bahwa Dia akan memberikan jalan keluar. Jadi bagaimana sikap kita mensikapi persoalan itu lebih penting daripada kita berbicara mengenai kalau saya percaya tidak ada persoalan. Kalau saya percaya tidak ada masalah. Itu tidak penting. Karena memang tidak ada jaminan itu. Tapi ketika Bapak Ibu punya persoalan dan masalah, bagaimana mensikapi? Apakah kita tetap berpegang teguh pada Injil? Itu lebih penting. Apakah Bapak Ibu tetap setia kepada Injil, kepada Yesus itu, yang adalah kekuatan kita? Itu lebih penting. Yang kedua, ada kalimat yang penting. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Paulus melihat kondisi jemaat di Korintus, bagaimana keadaannya secara moralitas. Ada persoalan. Bahkan persoalan termasuk perpecahan jemaat satu dengan yang lain. Ada yang berkata, saya pengikut Apolos. Saya pengikut Paulus. Satu lagi, saya pengikut Kristus. Kalau pengikut Kristus, kenapa terjadi perpecahan-perpecahan? Saudara, memang kita dilahirkan beda. Mungkin beda suku. Kita dilahirkan beda golongan. Mungkin dianugerahi yang berbeda. Satu bisa memiliki pekerjaan sebagai pejabat, tapi yang lain mungkin tidak. Mungkin sebagai buruh. Mungkin buruh pas-pasan. Ada yang dipanggil dengan kekayaan secara duniawi, tetapi juga ada yang dipanggil dalam keadaan miskin. Tetapi apakah Tuhan tidak mengasihi? Tuhan mengasihi bukan berdasarkan kepada keadaannya. Dengar ini. Tuhan mengasihi saudara dan saya bukan berdasarkan kepada keadaan kita. Kalau berdasarkan kepada keadaan, itu duniawi. Tapi kasih Tuhan lebih daripada keadaan yang kita alami. Maka ketika Paulus berkata, kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Kalimat ini hanya ditujukan kepada jemaat yang memang kelihatannya rajin beribadah, tetapi mudah dipengaruhi oleh ajaran yang sesat dan menyenangkan sesat. Itu sering terjadi. Hati-hati intrik-intrik gereja yang mulai memberitakan dan menawarkan kemakmuran. Kalau engkau percaya kepada Yesus, kemakmuran apa? Kalau kemakmuran duniawi yang menjadi titik tolak utama. Lihat, para murid Yesus dan Rasul Yesus, mungkin secara materi dia tidak punya. Bahkan matinya pun menderita, menjadi martir, karena keyakinannya. Jadi hari ini saya mau kasih tahu, ketika keyakinanmu, ketika percayamu, oleh karena apa? Diukur dari kemakmuranmu, engkau telah salah. Karena bukan itu yang dipentingkan oleh Tuhan. Tetapi bagaimana iman kita? Kalau itu yang dipentingkan, maka sia-sia kepercayaan kita. Sekarang apa motif kita datang kepada Yesus? Apa motif kita beribadah? Apa yang menjadi motif kita? Kita ikut ibadah. Kalau motif kita salah, maka sia-sia. Sekarang banyak khotbah pendeta di YouTube, saudara. Ya, kita bisa pilih pendeta-pendeta siapapun yang begitu hebat. Kita boleh menyanjung. Kita boleh mendengar betapa luar biasanya. Mungkin dibandingkan dengan pendeta-pendeta kita. Tetapi hari ini, saya mau kasih tahu. Apakah itu salah? Saudara mendengar dan hebatnya seseorang mengkhotbahkan firman Tuhan yang begitu hebat dan banyak orang yang senang mendengarkan, itu tidak salah. Tapi saudara perlu ingat, ketika saudara sakit, siapa yang mendoakan? Apakah pendeta yang ada di YouTube yang kau elu-elukan itu? Ketika meninggal dunia, siapa yang menguburkan? Apakah pendeta yang kau elu-elukan di YouTube itu? Kita dibuat oleh Tuhan untuk sadar
Sekalipun kita bisa mendengar siapa yang berkhotbah yang begitu hebat, tapi cintailah Tuhan di mana engkau bergereja. Cintailah Tuhan melalui gerejamu. Kasihilah Tuhan melalui di mana engkau dibentuk menjadi jemaat di situ. Berperanlah aktif di situ supaya engkau tidak sia-sia percayamu. Karena sesungguhnya kita dipanggil oleh Tuhan hanya untuk percaya kepada Injil yang adalah kekuatan Tuhan. Mari kita bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mengagungkan Tuhan. Betapa Tuhan itu hebat dalam hidup kita. Tuhan saja yang harus kita sanjung. Bukan seseorang yang hebat. Bukan seseorang yang pendidikannya hebat. Tetapi Tuhan yang memberikan kemampuan dan kepandian. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hari ini aku diingatkan bahwa Engkau Injil kekuatanku. Untuk aku supaya hidup tidak sia-sia. Supaya berarti di mana Tuhan tempatkan aku. Bukan karena kami heran dengan beberapa hal yang ada di luar. Tetapi bagaimana kami bermakna di mana Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Yesus atas kebenaran firman-Mu hari ini. Atas rehat hari ini. Supaya hati kami sehat. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman-Mu tidak akan sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kemanakah ku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, oh, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagimu.
uh.